Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Duren, Bapak Haji Abdul Halim. Pas kebetulan beliau tadi ke sini berpesan bahwasanya nanti dalam sambutan untuk diinformasikan beliau akan ke sini karena sementara masih posisi ada di RT 67. Mudah-mudahan beberapa saat lagi beliau akan datang ke sini. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 18, Bapak Wirnana, dan segenap para Ketua RT yang ada di jajaran perumahan Gria Pesona Asri yang kami banggakan. Yang kami hormati Bapak MC kita, Bapak Ustadz Herman. Orangnya yang paling mudah, paling gampang itu pokoknya pasti tahu lah. Beliau berasal dari Desa Duren, alhamdulillah tadi perwakilan dari desa. Yang kami hormati juga Bapak Qori kita, Bapak Ustadz Wahab. Beliau Qori nasional, alhamdulillah beliau berasal dari Tasikmalaya. Mudah-mudahan izin Bapak Ustadz di sini nantinya ke depan bisa ada bibit-bibit baru, menemukan kori-kori yang bisa diandalkan minimal tingkat kecamatan sampai ke kabupaten. Mohon doanya Bapak. Dari kita mulai mendirikan DTA ini, mudah-mudahan ke depannya kita bisa membuat kita bisa mendidik. Tentunya kita juga membutuhkan para ustadz dan ustazah yang mungkin yang mumpuni di dalam bidang itu. Al-Muharram Bapak Kiai Haji Wahyu Syamsuddin, beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Hidayah Rawamerta Rawang. Mungkin dari bapak atau ibu-ibu yang mungkin mau sowan atau mungkin mau tanya-tanya yang berkenaan dengan Pondok Pesantren Al-Hidayah di mana, atau mungkin yang mempunyai putra putrinya ingin dipondokkan di daerah Rawang, mungkin barangkali kita promosikan dikit ke Al-Hidayah, barangkali bisa konfirmasi ke Bapak Kiai Haji Wahyu Syamsuddin. Yang kami sayangi dari adik-adik kami DTA Al-Mukarramah RT 66 serta para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Izinkanlah pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga khususnya pada malam hari ini kita masih diberikan kebahagiaan, tentunya kebahagiaan berupa kenikmatan, khususnya kesehatan lahir dan batin, sehingga untuk bersama-sama hadir di sini mendengarkan ceramah agama sebagai santapan rohani dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Salawat dan salam hendaklah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah sultan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya RT 66 RW 18 dengan ini Majelis Taklim Al-Mukarramah dapat menyelenggarakan peringatan Hari Besar Islam, khususnya peringatan pada malam hari ini memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1436 Hijriah. Alhamdulillah untuk mensukseskan acara tersebut kami bersama dengan Majelis Taklim Al-Mukarramah dapat menyelenggarakan beberapa kegiatan, di antaranya yang telah tadi kita saksikan beberapa pementasan seni, dan sekaligus mungkin ada event-event lain yang sebelumnya telah dilaksanakan, termasuk lomba azan, sholat, terus baca Quran dan Iqra. Kami ucapkan terima kasih kepada para ustadz dan ustazah yang telah gigih membimbing
dan memberikan banyak ilmu agama kepada anak-anak kami. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak, pengurus RT 66, Majelis Talim Al-Mukarramah, beserta segenap panitia, atas bimbingan dari para pengurus dan kerjasama yang baik dari segenap panitia. Alhamdulillah. Kepada warga RT 66 yang telah membantu baik moral maupun material, karena sehebat apapun panitia ya Pak Siswanto, tanpa dukungan dari Bapak Ibu warga di sini tidak mungkin acara pengajian ini terlaksana. Betul apa betul? Betul. Makanya Pak Siswanto beserta reng-rengan jajaran panitia menghaturkan terima kasih banyak wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Faqalla rabbi sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga dilimpahkan kepaduka yang maha mulia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat akan ajarannya serta menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil usman nanti, amin ya robbal. Nuku pribados tipi hormat Al-Mukarram Bapak Ustadz Wahyu Wahyudin, anu kepribados tipi hormat pribados ya, yang saya hormati, wali saya ingat di kampung aja pada perumahan. Yang kami hormati Bapak RW yang mungkin sejak nanti 6 bulan 6 naik jabatannya jadi kadus. Silahkan untuk menentukan Pak RW-nya, saya serahkan ke Pak W. Juga kepada ketua panitia sekaligus ketua panitianya juga RT. Ketua RT 66 ya? 66. 65? 66. Saking banyaknya ini RT sampai bingung nyebutnya. Jangan kaget Pak Kiai. Ini RT, udah jabatannya RT, dia juga adalah pasukan terdepan untuk membela negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Betapa bahagianya saya ketika panitia datang ke saya bahwa warganya Pak Winarna mau memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa merupakan suatu kebahagiaan? Jangankan yang jauh, RT 66 dengan 67 itu tetanggaan. Semenjak saya jadi kepala desa, udah berjalan 8 tahun, tuh yang di sana ada di pojok ada masjid, belum pernah saya dapat undangan memperingati Isra Mi'raj, Maulid, Muharram, belum pernah. Apa intinya? Itu semua adalah tidak ada. Walaupun tadi kita baca sholawatnya sambil duduk, kita tetap mengagungkan, menghormati baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi. Alhamdulillahilladzi asra wa a'raja ibadahu minad darajatid dani'ati ila darajatil aliyah wa minal jahli ila rusdi wa minadz zulumati ila nuril hidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil ummah
wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadli wal inabah. Wa ba'du faqala azza min qailin karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khoslatani la syai'a afdalun minhuma al imanu billah wa naf'u lil muslimin. Wa qala aydan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu Isra wal Mi'raj. Yang bersengaja telah mengundang saya untuk mengisi pengajian umum tausiah agama yang berkaitan dengan peringatan Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan takhsis iradah Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya bisa hadir, bisa silaturahim, bermuajah dengan semuanya. Semoga kumpul kita di sini menjadikan satu undangan yang sangat resmi atas datangnya rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Juga dengan pengajian ini semoga iman kita dikuatkan oleh Allah dan bertambah ketakwaan kita sehingga kita menjadi manusia yang berkualitas di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Mungkin hadirin wal hadirat, sedikit yang akan saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada campuran bahasa pakai Sunda. Mungkin sebagian bapak-bapak ada yang tok dan ibu-ibu ada yang tok tidak ngerti Sunda sama sekali. Saya dari Rawamerta, Sukapura, tadi sebagaimana telah disampaikan oleh MC Kang Ustadz Sule, itu Rawamerta tok Sunda. Tapi insya Allah Sunda sama bahasa Indonesia cuman beda-beda dikit. Contoh kalau bahasa Sunda, air supaya dingin kalau kata orang Sunda diesan. Kalau orang Melayu mah diesin. Cuman beda esan sama esin. Kalau ada pot kering, kata orang Sunda jang siraman. Kalau kata orang Melayu mah siramin. Cuman beda siraman sama siramin, beda dikit. Diesan, diesin, siraman, siramin. Tadi Bapak Lurah telah mengomentari tentang bid'ah. Saya di sini insya Allah 5 poin derajat iman. Kita ngukur sampai di mana keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Insya Allah tema yang di sini masuk kepada iman yang ketiga, antara iman makbul. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, alhamdulillah orang tua ngajinya bukan kasbi tapi samai. Kalau kasbi itu ditulis, dibaca, dihafalkan, itu namanya kasbi. Kalau sama imah teu nulis, teu maca, teu ngapal, teu ngapalkeun. Iya. Di Bang Jiping, ngaji kuping. Jiping cai. Ngaji kuping bari ngacai. Makanya ada 2 yang menghalangi ilmu itu. Pertama, ngobrol. Kalau ibu-ibu jangan ngobrol kalau ngaji. Sebab ada beberapa tempat yang dilarang ngobrol. Pertama, ketika ada yang membaca Quran. Kedua, ketika ada pengajian. Yang ketiga, ketika ada mendengar suara azan. Yang keempat, ketika fil hammam, di kamar mandi. Ibu lagi nyuci, bapak lagi ke buang air besar, itu jangan ngobrol di kamar mandi. Ini mah kadangkala nggak ngeh, nggak kerasa. Ibu-ibu lagi nyuci. Pak, besok kita jadi enggak nih ngebesan ke Cikampek, kata si bapak. Emang berapa ongkosnya? Itu nggak boleh, dilarang ngobrol fil hammam. Banyak tempat-tempat yang dilarang berbicara, termasuk di pengajian rotinan, itu bisa menghalangi ilmu. Dan kalaupun dapat, ilmunya tidak manfaat. Naudzubillahimin. Yang kedua, menghalangi ilmu itu adalah tidur.
ngantuk, tidur. Pak Ustadz, saya malah alhamdulillah kalau ngaji nggak ngobrol. Cuman Ustadz pulang saya nggak tahu. Itu gimana ngajinya? Ustadz pulang nggak tahu, nggak ngeh. Ustadz balik tanya, dan ngajina nundutan. Itu dua ngalangan ilmu. Sebab manama fi majlisil ilmi khoba min rahmatillah wa kana habibas sayatin. Siapa yang tidur di majlis taklim khoba min rahmatillah, rugi dari rahmat Allah dalam artian ilmu tidak bertambah. Wa kana habibas sayatin, itu disukai setan. Naudzubillahi min dzalik. Katakan ngaji jangan panjang-panjang, pengajian juga cukup, yang penting khusyuk dengernya. Cuman kalau pengajian Rajaban Muludan PRT, biasanya itu jemaah kalau di kampung-kampung mau baliknya pengen yang rame. Kalau nggak rame, nggak ada humornya, itu pulang diomongin mau balik. Katanya lah nggak beres tuh mau balik, nggak rame. Kata yang satu lagi, apalagi saya mah nggak tahu turunnya, nggak tahu pulangnya, berarti tidur. Datang sama Pak RT, gimana sih itu mengilmu balik Pak RT? Kata Pak RT, saya juga kebelet jog katanya. Itu sekarang mah di kampung-kampung ada manggil mubalik kebelecok ibu, kayak beli baju. Naudzubillahi min. Alhamdulillah kita dikeresakan ku Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang suka ngaji. Walaupun kalau kita hitung-hitungan belum seimbang antara waktu yang diberikan oleh Allah dan waktu yang dipakai ngaji. Rata-rata 1 minggu 1 jam. Berarti kalau 1 bulan 4 jam. Kalau 1 tahun 4 kali 12 48 jam. Kalau dihitung hari berarti 48 jam itu 2 hari dari 360 hari yang telah Allah berikan kepada kita, cuman 2 hari yang kita pakai ngaji. Tapi walaupun demikian, waktu yang sangat singkat, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat. Amin ya robbal alamin. Kembali hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi Pak Lurah B. Halim ngebahas tentang bid'ah. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang iman. Pertama, iman itu ada yang disebut dengan iman matbu. Apa sih iman matbu? Itu imannya para malaikat. Iman matbu itu iman yang sudah menjadi darah daging, yang sudah menjadi karakter. Makanya iman malaikat itu la yazidu walayan kusu, tidak bertambah dan tidak berkurang. Malaikat imannya. Malaikat itu termasuk makhluk Allah yang paling banyak. Kalau kita lihat dari kitab Qurtubi, makhluk Allah yang paling sedikit adalah manusia. 7 lipat dari jumlahan manusia adalah makhluk jin. 7 lipat dari jumlahan jin adalah makhluk Allah yang ada di daratan. 7 lipat dari makhluk Allah yang ada di daratan adalah makhluk Allah yang ada di air. 7 lipat dari makhluk Allah yang ada di air adalah makhluk yang ada di angkasa. Banyakkah yang ada di angkasa? Banyak. Mana? Burung? Apalagi? Kalau Ustaz sedikit, rametuk coba itu. Apral, namanya sedikit. Nyamuk, kan itu makhluk Allah yang ada di angkasa. Dan 7 lipat dari makhluk Allah yang ada di angkasa adalah malaikat yang ada di langit ke-1. 7 lipat dari malaikat yang ada di langit ke-1, langit ke-3 sampai langit ke-7, berarti paling banyak makhluk Allah adalah malaikat. Itu imannya iman matbu, iman yang sudah menjadi karakter yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang kedua, iman mahfuz dan maksum. Itu adalah imannya para nabi dan para rasul. Yazid walayankus, imannya selalu bertambah, walayankus dan tidak berkurang. Itu imannya para nabi dan rasul yang jumlahnya ada. Kalau nabi itu 124.000 nabi, kalau rasul 313 rasul. Dan yang wajib kita kedui ada berapa? Wajib kita kedui rasul 25. Ada nggak anak yang hafal 25? Kalau ada maju ke depan. Tadi Pak Lurah kasih berapa? Oh, duitnya, Pak duit. Ayo, hafal 25 dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada ya udah, berarti nggak jadi. 25. Jangankan anak-anak, kita juga susah ibu ya, nggak hafal. Apalagi kalau sudah tua,
Susah hafalannya. Biasanya orang tua mah cepet apal, cepat lupa. Betul nggak? Orang tua biasanya cepet apal, cepat lupa. Ustadz ngajarin di majlis talim, ibu kalau mau tidur baca doanya. Pas mau tidur dibaca. Bismika amut wa ahya. Apa ahya wa amutnya? Poho. Lupa. Nanya sama suaminya, Pak, kalau mau tidur tuh amut dulu apa ahya dulu? Kata suaminya, apalagi saya jarang ngaji, nggak tahu. Setahu saya masih ahya orang Telaga Sari udah meninggal. Si Amut orang Cikampek udah meninggal. Kata ibu, saya baca apa aja lah. Yang penting ada lapan Allahnya diganjar. Sebab kata Ustadz juga, kullu labdin yahtamilu ala labdil jalalah bahwa tikrun, setiap lapan anu aya lapan Allahan itu termasuk dikir. Kata ibu, ya kalau yang udah hafal baru ini Pak, Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wal hubaiti. Ya udah baca, kata suaminya, dibaca mau tidur. Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wal hubaiti. Sampai jam 2 nggak bisa tidur, kebebeng. Kalau kata bahasa Sunda kebebeng. Salah jampe, salah doa. Itu akibat biasanya cepat hafal dan cepat lupa karena banyak urusan. Maka buat anak-anak menghafal Quran, menghafal doa-doa semenjak dari dini. Kalau udah tua susah. Makanya akhir zaman itu yang akan pertama hilang orang yang tahfidzul Quran. Anu hafal Al-Quran 30 juz. Sekarang di RT 66 ada nggak yang tahfidzul Quran? Nggak ada ya? Susah. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan ada yang tahfidzul Quran. Amin. Ya Robbal Alamin. Susah. Apalagi kita. Jangankan tahfidzul Quran yang 30 juz. Kalau lagi pusing mah sholatnya iman yang didasari dengan ilmu dan dihiasi dengan amal soleh, itu iman makbul. Yazidu wayankusu, bisa bertambah dan bisa berkurang, cuman kebanyakannya yazidu, selalu bertambah. Insya Allah. Itu imannya orang-orang yang soleh. Mau keadaan sehat, alhamdulillah. Sakit, sobar. Dalam keadaan bagaimanapun, cuaca apapun, selalu tegar. Itu iman makbul. Menghadapi senang, alhamdulillah. Menghadapi pusing, sobar. Ketika suami bawa uang banyak, alhamdulillah. Bawa uang dikit, sobar. Jadi enggak overacting. Kalau imannya bukan iman makbul, iman jepati, ntar ada iman jepati. Itu iman yang keempat, yang disebutnya iman mauquf. Mudah-mudahan iman kita mah makbul, iman yang sejati. Dalam cuaca apapun selalu tegak. Punya rezeki gede, suami kita bawa satu hari 500.000, alhamdulillah. Cuman ibu maaf, kita kan ingat turunan kita, anak-anak kita ingin soleh dan solihah. Itu kan ada 4 faktor. Pertama, faktor keturunan bisa mendukung anak soleh dan solihah. Kedua, faktor makanan. Ketiga, faktor pendidikan. Dan keempat, faktor pergaulan. Kadang-kala turunannya bagus, tapi ini tidak soleh. Lihat dari faktor makanan. Idza daholal haram kharajal haram. Ketika masuk barang haram, keluarnya nggak bakalan beres. Maka ketika suami kita satu hari itu penghasilannya 50.000, usahanya cuma ngojek di perapatan Kosambi, 50.000. Pas besok-besok bawa 5 juta. Itu jangan langsung diambil, ibu. Kita harus teliti. Pak, maaf Pak, bukannya saya nggak percaya sama Bapak. Ini uang halal apa haram Pak? Kita kasihan sama keturunan kita. Kata Ustadz juga, kalau dikasih makanan yang haram itu nggak bakalan beres akhirnya, nggak bakalan soleh. Kata bapaknya, emang ibu nanya kenapa ini halal apa haram? Enggak kan Bapak ngojek sehari itu 50.000, kok sekarang bawa 5 juta? Uang dari mana? Kata suaminya, inilah hasil ibu-ibu pengajian. Jadi takut haram. Jangan takut haram ibu. Ini uang 5 juta, kata suaminya. Ini dapat dari ngojek, dijual sama motor-motornya. Kata si ibu, kok kenapa Pak dijual sama motor-motornya? Saya pusing, nggak ada yang numpang. Jadi jual sama motor-motornya, itu suka aral istilah, kalau istilah Sunda mah.
usahanya suka aral sok bebeakan kau manggi pusing jual jeung motor-motor nah 5 juta alhamdulillah berarti halal. Itu faktor makanan luar biasa. Mudah-mudahan kita teliti faktor keturunan, faktor makanan, faktor pendidikan, dan faktor pergaulan. Cuman sekarang PRT yang paling berbahaya itu adalah faktor pergaulan. Keturunan bagus, pendidikan bagus di pesantren, makanan bagus, tapi hancur oleh faktor pergaulan. Naudzubillahimin. Makanya ulama dulu mah Syekh Nawawi setiap subuh itu anaknya pada laki-laki. Setiap subuh itu dilihat di kamarnya ada apa enggak. Kadang-kadang kita mah kalau anak laki-laki lah nggak apa-apa mah mau pulang ke mau enggak ke anak kita mah nggak bakalan hamil ini. Padahal kalau pun nggak hamil kan orang hamil dihamilin sama siapa? Anak laki-laki, betul nggak? Maka mau perempuan mau laki-laki hati-hati faktor pergaulan. Apalagi sekarang ada handphone, luar biasa. Ibu punya handphone? Punya. Memang sisi positif ada, cuma negatif kalau buat anak-anak itu luar biasa. Di luar negeri, Malaysia, Singapura, Jepang, kalau ibu nggak percaya tanya sama orang Malaysia. Di Malaysia, di Singapura, di Jepang, itu anak megang HP dibatasi usia. Abdi pernah ngobrol dengan orang Jepang, kan bisa bahasa Indonesia, dibatasi usia. Di Indonesia dibatasi usia tuh. Enggak, di kita mah mau 3 tahun, 4 tahun, kadang-kadang mau baru 3 tahun kan nanyain iPad. Mah mana iPad mah buat mainan. Itu anak kecil sudah pegang-pegang iPad. Positifnya juga banyak. Kalau kita perlu apa-apa sama suami kan enak. Apalagi kalau suami lagi di depan, ibu di dapur. Mau ngopi enggak? Ibu ngopi enggak gitu. Kan punya handphone satu ewang. Mama